Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Ustazah pada pagi hari ini akan mengajak kalian untuk mengikuti pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini Ustazah akan menunjukkan gimana lingkungan sekolah kalian yang insya Allah kita akan bertemu ya, bertemu di waktu yang telah nanti ditentukan oleh Allah. Baik, anakku, mari kita mulai bagaimana lingkungan sekolah kita. Let's go. Terima kasih Ustazah Laili. Teman-teman, itu tadi Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau yang memimpin guru-guru SDIT Insan Kamil dalam mendampingi dan membantu kita untuk belajar di sekolah ini. Nah, sekarang Ustazah akan ajak kalian jalan-jalan sebentar, berkeliling mengenal lingkungan dan fasilitas di sekolah kita, SDIT Insan Kamil Sidoarjo. Teman-teman, sekolah kita berada di Kompleks Sekolah Insan Kamil Desa Sekardangan, Sidoarjo. Selain SDIT, di sini juga ada bangunan SMPIT dan KDTKIT Insan Kamil. Untuk SDIT Insan Kamil terdiri dari satu bangunan 3 lantai yang posisinya paling depan, dekat dengan jalan dan pintu gerbang sekolah. Ketika memasuki pintu gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Security di depan pos keamanan yang akan mengarahkan kita masuk ke bilik desinfektan, cuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Setelah melewati pos keamanan untuk menuju ruang kelas, kalian akan melewati lapangan sekolah yang digunakan sebagai tempat upacara bendera dan juga lapangan olahraga. Untuk tamu yang datang akan diarahkan ke lobi dan front office sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Firza. Dan ini Firza Jainuri. adik Firza ini sekolah di RA Al Husaini. Kelas berapa ya, Mas? Kelas 0 besar. PKB ya? Nah, hari ini saya mau berkisah tentang keajaiban hewan bersama adik Firza di sini di Taman Buarakerta. Seger ya tamannya ya? Ya, Adik senang ke sini? senang. Iya, kapan-kapan nanti teman-teman bisa ke sini loh. Ya. Ah, sekarang Bunda mau bilang ya. Iya. Allah itu menciptakan berbagai jenis hewan. Ada hewan darat, ada hewan air, ada hewan yang hidup di udara. Kira-kira Mas Firza bisa menyebutkan enggak hewan yang hidupnya di darat itu hewan apa saja? Hewan apa yo yang hidupnya di darat? Terus? Gajah, Terus? kuda, Nah, terus yang hidup di air? Sebutkan 3 saja yang hidup di air, hewan apa? ikan, Terus? lele. Lele itu sama saja dengan ikan. Tapi ikan apa? Ya, terus Mana itu? ada 3? Penyu, Penyu, terus? kura-kura, Sama aja kurang penyu. Terus yang hidup di udara itu ada hewan apa saja? burung, Burung, ya. kelawar, Iya, kelelawar. Terus? Yang bisa berkuku. itu burung juga. Oke, enggak apa-apa wis. Nah, sekarang Bunda mau menceritakan salah satu burung yang hidup di udara, yaitu hewan yang hidup di udara, yaitu hewan lebah yang ada di dalam surat Al-Quran. Surat apa kira-kira? Surat An-Nal. An-Nal. Ya. Lebah ini hidupnya berkelompok. Dibagi dari hewan ini hidupnya ada 3 yang tugasnya masing-masing berbeda-beda. Satunya hewan lebah ini hewan itu bagian apa? Kerjanya bagian apa? bekerja mengambil sarang bunga.
bekerja. Terus lebah, Berjantang. pejantan, mengawini Kuning. ratu. Terus yang ketiga, Lebaran. lebah ratu. Tugasnya apa? Tugasnya Bertelur. Adik tahu nggak sih hewan lebah kira-kira? tahu. Tahu ya. Tahu di YouTube soalnya. Hewan lebah ini menghasilkan apa ya? Sikat madu. Iya, madu buat diminum, bisa dikasih roti, bisa enak ya madu itu ya. Terus kalau seumpama hewan lebah ini hidup di air bisa enggak ya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mati. Mati karena nggak punya apa? Nggak punya sirip. Sirip. Iya, jadinya kalau hidup di udara itu punya apa? Punya sayap. Sayap ya. Makanya bisa terbang ke udara, bisa terbang tinggi. Gitu. Nah, semua Allah, semua ciptaan Allah, semua makhluk hidup ciptaan Allah itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, semua itu harus disyukuri dan menjadikan kita semakin rendah hati dan juga tidak sombong. Ya. Adik Firsa kalau dikasih kelebihan, kira-kira jadi sombong enggak? Enggak. Nggak boleh sombong. Yang sombong itu, yang boleh sombong itu siapa? Allah. Hanya Allah saja, karena Allah itu maha segala-galanya. Ya. Jadi dari cerita ini kita dapat menyimpulkan makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kelebihan itu tidak boleh dijadikan kita sebagai kesombongan, tapi harus rendah diri. Nah, untuk hari ini sekian dulu ya cerita kita tentang keajaiban hewan. Semoga di lain waktu kita dapat diberi kesempatan kembali untuk berkisah dengan cerita yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.